Anda kembali bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Sudah banyak pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp interaktif kami. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi aktif begitu ya untuk menanyakan portofolio investasi Anda. Tapi sebelumnya kita coba bahas terlebih dahulu sejumlah saham rekomendasi yang sudah diinformasikan begitu oleh narasumber kami di hari ini langsung oleh Bapak Andri Zakaria Siregar selaku Head of Technical Analysis BNI Sekuritas. Pak Andri masih bersama kami? Ya, masih. Ya, Pak Andri, ini ada beberapa saham yang masuk dalam saham pilihan, ada BBRI, Buy on Weakness, Telkom, Buy on Weakness, kemudian Garuda Indonesia, Trading Buy, LSIP juga Trading Buy. Kita coba ulas singkat dari saham-saham ini. BBRI, apa yang kemudian bisa kita lihat sejauh ini? Ya, BBRI, pertama kita lihat contohin di sini, asing net buy sampai 7 triliun dan minggu ini. Okay. Yang pertama, yang kedua juga, dari technicalnya pun juga ini masih wave 3, masih 4, jadi harus ada sekali lagi, new high lagi nanti menjelang Desember. Jadi artinya ini pada penurunan ini sekali lagi nanti di pertengahan sampai dengan akhir ini memang gejolak konsolidasi dulu, saya pikir wajar. Karena kemarin pun juga dia sudah mencapai target kita ya, dari report weekly dan monthly di BNI Sekuritas pun juga target 4.200, 4.150. Jadi wajar, jadi saya pikir koreksi dulu, karena kan BRI sekarang ini sudah naik hampir sekitar 8% ya, dalam 6 bulan. Ya, jadi lebih sekarang jauh outperform dibandingkan BCA, Mandiri dan juga BNI untuk dalam waktu kinerja 6 bulan. Jadi artinya dari ada contoh penurunan di bawah 4.000 sampai 3.950 sampai dengan 3.800, saya pikir untuk ajang beli ya. Posnya di bawah 3.500. Jadi selama masih di atas 3.600, saya pikir dia akan mencoba lagi ya untuk new high nanti di bulan Desember muncul di 4.400 sampai dengan 4.600 ya. Oke, ada new high level yang akan dicoba, sementara koreksi saat ini menjadi momentum untuk beli dan buy on weakness tadi ya diberikan oleh Pak Andri untuk BBRI dengan level-level yang tadi bisa Anda catat. Sementara Pak Andri, ini sudah ada penelpon yang masuk di telepon interaktif kami. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, sore. Sore, Pak. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Giantoro dari Bandung, Pak. Oke, Pak Giantoro dari Bandung. Silakan Pak Giantoro. Iya, selamat sore Pak Fajar, selamat sore Pak Andre. Iya. Saya hari ini baru jual keras Pak di harga 420. Oke. Nah, dengan adanya rencana penerbitan OWK, apa saya boleh masuk Pak? Kalau boleh masuk, lagi di harga support berapa Pak? Oke, jika masuk lagi. Nah, itu ke satu Pak. Kedua, untuk support resistennya BBKP sama BES Pak. Oke, BBKP dan BES ya Pak? Iya, baik Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak. Iya, terima kasih Pak Fajar. Selamat sore, selamat sore Pak Andre. Baik. Pak Andri, sepertinya langsung saja kita jawab ini pertanyaan dari Pak Giantoro. Tadi menanyakan keras, sudah jual di 420. Bagaimana kemudian jika ingin membeli kembali begitu atau sarannya untuk Pak Giantoro, kemudian BBKP dan juga BES? Kita ke keras terlebih dahulu. Ya, keras sekarang kan udah banyak sentimen positif ya. Selalu dapat suntikan dari pemerintah juga positif. Cuman tapi dari sektor bajanya kurang bagus ya, karena sekarang fokus pasar kan lebih fokus ke metal yang lebih precious seperti emas, nikel, timah, ya, dan tembaga. Tapi artinya kalau dari nikelnya sih seharusnya dia akan mencoba beli 500 sampai dengan ke 700 ya untuk medium termnya, karena itu ada pola cup weight handle nanti akan membentuk. Jadi kalau untuk resistnya memang ada susah membentuk resistnya untuk di 438 ya. 438 dia kalau tembus saya pikir bisa menuju 470 sampai dengan 500 untuk yang strike pertama ya. Tapi kalau untuk strike yang kedua saya pikir nanti bisa swing lagi. Jadi karakter dari sektornya ini kan sebenarnya kan basic industry dasar ini masih belum sekuat kayak tahun kemarin. Jadi artinya sekarang dana masih lari ke paper, lagi lari ke chemical. Jadi artinya nanti akan dana akan masuk ke, jadi saya pikir untuk supportnya kita bisa nanti beli ya 400 sampai dengan 380 bisa beli ya, stop lossnya murah 360. Jadi potensinya stop lossnya cuma 30-30 rupiah, rewardnya bisa sampai 100 sampai dengan 200 rupiah. Oke, jadi 400 hingga 380 tadi support, stop loss di 360, tapi potensinya untuk medium term 500 hingga 700 ya Pak Andri ya? Ya, untuk medium term tentu tahun 2021 itu ya. Oke, itu untuk keras begitu ya. Semoga Pak Giantoro tadi bisa mencatatnya untuk kemudian menjadi strategi. Dan selanjutnya yang ditanyakan juga support dan resisten untuk Bank Bukopin atau BBKP dan juga BES ini Bekasi Fajar. Ya, BBKP juga sama. Ini juga saham yang tinggal nunggu meledaknya saja. Sama seperti kayak BRIS, Agro. Ya, cuma untuk short term ini emang kurang bagus. Dia emang di sini juga distribusinya masih cukup kuat. Jadi dia butuh minimal kalau di sini 1 sampai 2 bulan ya untuk dia bisa konsolidasi untuk tembus di atas 320 nanti dia menuju sampai di atas 400. Jadi artinya pola-pola yang terjadi ini emang
sekarang ini emang BBPKP ini ada pola kapitulasi, jadi artinya ini market lagi akumulasi. Jadi kapitulasi ketika turun dari harga 700-an sampai ke 100-an, jadi saya pikir ya bisa cicil beli antara 260-an sampai dengan 240, stop loss-nya 220, di sini targetnya 300 sampai dengan 400 untuk medium term ya. Jadi kalau untuk short term kita lihatnya 274 sampai dengan 300. Oke, 274 hingga 300 begitu ya, tadi menjadi salah satu level yang bisa diperhatikan. Hari ini Bang Bukopin terkoreksi 1,55%, itu tadi level-level yang bisa diperhatikan Pak Giantoro. Sementara satu pertanyaan lainnya ada best, tapi ini di sela terlebih dahulu Pak Andri, ada penanya yang juga sudah terhubung bersama kami sore ini. Halo, selamat sore. Selamat sore, mau nanya saham. Ya, silakan Pak. Selamat sore Pak. Dari mana Pak? Selamat sore Pak Bambang dari Bandung. Oke, Pak Bambang Bandung, silakan. Selamat sore Pak dari Bambang Bandung. Ya. Mau nanya Bank BRI dan Bank BNI mau membeli di level berapa? Dan analisa support resistennya bagaimana? Oke. Itu aja, terima kasih. Oke, mau beli, belum punya barang. Oke, mau beli apa ya? Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama Pak Bambang di Bandung. Oke, baik, itu tadi Pak Bambang di Bandung menanyakan BRI, BNI, mau beli di level berapa, support dan resistance seperti apa. Tapi sebelum ke Pak Bambang, kita selesaikan dulu tadi pertanyaan dari Pak Giantoro di Bandung. Ada BEST yang juga ditanyakan Pak Andri, silakan. Nah juga nih, cukup menarik ya untuk BEST ya, dan juga untuk saham industri ini yang ini belum giliran naik. Jadi nanti kalau saya lihat ada profit taking di saham properti residensial dan apartemen, nanti akan lari masuk ke industri. Jadi mereka laporan keuangan juga tidak begitu bagus. Jadi artinya ini koreksi 4 harusnya ada new high lagi nanti di atas 2.202 sampai dengan 250. Jadi sekarang ini kondisinya antara 150 sampai dengan 170 ini untuk cicil beli. Stop loss-nya 130, targetnya masih 202 sampai dengan 250. Jadi artinya nanti mungkin di akhir Desember ya mungkin akan mengejar ketinggalan di saham-saham residensial. Karena di residensial kan kalau lihat kemarin CTRA, SMRA dan juga SSIA ya, juga itu udah naik lebih dari 80% ya dalam 6 bulan ini. Jadi BEST saya pikir yang baru return-nya baru 30% 6 bulan ya, saya pikir bisa mengejar ketinggalan nanti di akhir tahun ini. Oke, jadi BEST masih punya potensi untuk mengejar ketertinggalan dari saham-saham lain di sektor yang sama begitu ya. Tadi ada level-level cicil beli yang juga bisa dicatat Pak Giantoro untuk Bekasi Fajar Industrial Estate. Itu tadi untuk Pak Giantoro di Bandung, semoga bisa menjawab pertanyaan yang sudah diajukan. Sementara langsung saja kita bergeser ke pertanyaan berikutnya. Tadi Pak Andri, ini juga yang ingin saya tanyakan sebetulnya ya. Ada BRI dan juga BNI, meskipun tadi BRI sudah sempat disebutkan oleh Pak Andri, tapi bolehlah sekali lagi untuk Pak Bambang di Bandung, ini jika ingin beli di level berapa, support dan resistennya seperti apa, Pak Andri? Ya, kondisi sekarang ini kan ada overbought, lebih bagus kita mainkan cicil beli ya. Cicil beli misalnya 3950, 30%, ada 3800, 3700, 50% lagi. Jadi total kita dapat lebih dari 50%. Jadi kalau kita bikin amandemen resikonya. Jadi artinya BRI itu saya selalu suka dengan BRI. Kenapa? Karena kita beli BRI kita dapat bonusnya BRIS dan juga Agro, yang anak usahanya. Jadi sekali pukul bisa dapat 3 cuan. Ya. Jadi artinya kalau kita masih mengharapkan untuk BRI, ya, return-nya pun jauh lebih tinggi dibandingkan BNI ya. Jadi ya meskipun kita kerja di BNI, tapi kita technical tetap masih lagging ya, karena dia masih ada tekanan paling kuat, masih supply areanya BNI di area masih 5.400 sampai dengan 5.600 ya. Dan terbukti sekarang juga turun sampai 5.300. Jadi artinya kalau untuk medium term sih kita lihat masih ada antara di 6.058 sampai dengan 6.300 ya. Polanya sama seperti kayak Astra International seperti baru-baru ini ya, polanya sama. Jadi artinya kalau medium term, jadi kalau ada penurunan di bawah di antara range antara 5.000 sampai dengan 5.200 ya maksimal paling resikonya paling di 4.800 saya pikir bisa untuk cicil beli ya, karena kalau kita lihat kan window dressing itu kan selalu menguntungkan untuk saham-saham BUMN pertama perbankan dalam 5 tahun terakhir di Desember ini. Jadi artinya BRI, BNI, ya juga Mandiri juga kalau ada penurunan di bulan November ini emang ajang untuk kita akumulasi beli ya, cicil beli untuk bisa panennya nanti di bulan Desember atau akhir Desember ini. Oke, tadi ada cicil beli begitu yang disarankan. Sementara tadi jika di head to head kan BRI dan BNI sepertinya memang Pak Andri lebih condong ke BBRI karena ini juga masuk menjadi salah satu saham pilihannya dengan rekomendasi buy on weakness. Itu tadi Pak Bambang jawaban langsung dari Pak Andri, semoga bisa menjadi acuan juga begitu Anda, meskipun memang keputusan investasi tetap kami kembalikan kepada Anda. Pak Andri, masih ada segmen berikutnya, kita nanti akan bergabung kembali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan lain. Dan pemirsa Jam Cerdas di tempat Anda, kami segera kembali usai jeda.